Liana berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan gaun pengantin yang megah namun terasa asing di tubuhnya. Ia terlihat seperti seorang putri dari negeri dongeng, namun senyumnya tidak mampu menyembunyikan kesedihan yang tersimpan di balik matanya. Di luar pintu, suara tamu-tamu yang bersiap menghadiri pernikahannya terdengar riuh. Ibunya masuk ke dalam kamar, membawa senyuman penuh harap. "Kamu terlihat sangat cantik, sayang," ujar ibunya sambil membenarkan sedikit lipatan di gaun Liana. "Hari ini adalah hari yang penting. Aku tahu ini sulit, tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja." Liana hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu ibunya menginginkan yang terbaik untuknya, namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan hampa yang menyelimuti dirinya. Pernikahan ini bukanlah pilihannya. Ini adalah keputusan keluarga, sebuah langkah untuk menyelamatkan bisnis ayahnya yang hampir bangkrut. Saat langkahnya menuju aula pernikahan dimulai, Liana merasa seolah-olah ia berada dalam mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Ia berjalan di lorong yang dihiasi bunga-bunga indah, diapit oleh keluarga dan teman-teman yang tersenyum bahagia. Namun baginya, setiap langkah terasa berat, seperti menuju takdir yang tidak diinginkannya. Di altar, pria yang akan menjadi suaminya, Pak Surya, berdiri dengan senyuman hangat. Pak Surya adalah seorang pengusaha sukses, berusia lebih dari 2 kali umur Liana. Ia tampak berwibawa dan penuh perhatian, tetapi di mata Liana, ia adalah simbol dari semua pengorbanan yang harus ia lakukan demi keluarganya. Ketika upacara dimulai, dunia di sekitar Liana terasa kabur. Suara pendeta yang memimpin upacara terdengar jauh, dan ia hanya bisa mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang. Saat tiba waktunya mengucapkan janji pernikahan, Liana merasa suaranya terperangkap di tenggorokannya. Ia menatap Pak Surya yang menatapnya penuh kasih sayang, dan dengan suara bergetar, ia mengucapkan janji yang mengikat dirinya pada pria yang tidak ia cintai. Setelah upacara selesai, Liana berdiri di samping Pak Surya, menerima ucapan selamat dari para tamu. Senyum yang ia paksakan terasa kaku, dan hatinya semakin kosong. Di tengah keramaian, ia merasa seperti berada di dalam pernikahan yang diatur tanpa cinta atau gairah. Setiap pandangan mata dari para tamu terasa seperti pengingat akan keputusan yang tidak pernah ia pilih sendiri. Namun di antara semua kebisingan dan keramaian, Liana hanya bisa memikirkan satu hal: bagaimana ia akan melanjutkan hidup dalam ikatan ini, sementara hatinya masih merindukan kebebasan yang telah ia lepaskan. Hari-hari awal pernikahan Liana dengan Pak Surya terasa canggung dan penuh kehampaan. Mereka tinggal di sebuah rumah besar dengan desain klasik, dipenuhi ornamen antik yang mencerminkan status Pak Surya sebagai pengusaha sukses. Namun, di balik segala kemewahan itu, Liana merasa terasing. Rumah itu terlalu sunyi, seperti museum yang kehilangan kehidupan. Setiap pagi, Liana bangun dengan rutinitas yang monoton. Pak Surya selalu berangkat bekerja lebih awal, meninggalkan sarapan di meja makan yang tak pernah mereka nikmati bersama. Liana menghabiskan waktu dengan membaca buku atau melukis di taman belakang, mencoba mencari pelarian dari rasa kesepiannya. Meski Pak Surya selalu bersikap baik dan perhatian, perbedaan usia di antara mereka membuat percakapan terasa sulit. Dunia mereka seperti berasal dari 2 galaksi yang berbeda. Suatu sore, ketika hujan mulai turun deras, Pak Surya pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Liana sedang duduk di ruang tengah, menatap keluar jendela sambil memeluk lututnya. Ada kesedihan yang jelas tergambar di wajah Liana. "Liana," panggilnya lembut. Liana menoleh, sedikit terkejut. "Oh, Pak Surya, Anda pulang lebih cepat hari ini." Pak Surya tersenyum.
Aku merasa sudah terlalu sering meninggalkanmu sendirian. Aku ingin tahu bagaimana harimu. Liana hanya mengangguk kecil. Ia bingung bagaimana harus merespons. Perhatiannya memang tulus, tapi hatinya masih terasa jauh darinya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Pak Surya yang berbeda sore itu. Sebuah kehangatan yang perlahan mengikis tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Hari-hari berikutnya, Pak Surya mulai meluangkan lebih banyak waktu bersama Liana. Ia mengajaknya makan malam di restoran favoritnya, berbagi cerita tentang perjalanan bisnisnya, dan bahkan menemani Liana melukis di taman belakang. Liana terkejut menyadari bahwa meskipun usia mereka terpaut jauh, Pak Surya adalah pendengar yang baik. Ia tidak pernah memotong cerita Liana atau menghakimi perasaannya. Sebaliknya, ia selalu berusaha memahami apa yang Liana rasakan. "Kamu suka melukis ya?" tanya Pak Surya suatu sore ketika mereka duduk di bawah pohon besar di taman. Liana mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, ini salah satu cara saya mengekspresikan diri." Pak Surya menatap salah satu lukisan Liana yang belum selesai, sebuah pemandangan pantai dengan langit senja. "Kamu berbakat. Aku ingin melihat lebih banyak karya-karyamu." Kata-kata sederhana itu membuat hati Liana sedikit hangat. Ia tidak terbiasa mendapatkan pujian, terutama dari Pak Surya. Meskipun begitu, ia tidak bisa menahan senyumnya. Ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya, sebuah perasaan yang selama ini ia coba abaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Liana memutuskan untuk menghabiskan waktu di ruang kerja Pak Surya. Ia mengetuk pintu perlahan dan menemukan suaminya sedang membaca dokumen. "Ada apa, Liana?" tanya Pak Surya, menatapnya dengan lembut. Liana ragu sejenak, lalu berkata, "Saya hanya ingin mengobrol, rasanya sunyi kalau sendirian di kamar." Pak Surya tersenyum, lalu menutup dokumennya. "Tentu, duduklah." Mereka berbincang hingga larut malam. Liana menceritakan masa kecilnya, mimpi-mimpinya yang belum tercapai, dan bagaimana ia merasa terpaksa menjalani pernikahan ini. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun memotong pembicaraannya. "Aku tahu pernikahan ini sulit untukmu," ujar Pak Surya akhirnya. "Dan aku tahu aku bukan pria yang kamu bayangkan akan menjadi pendamping hidupmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia." Kata-kata itu menghantam hati Liana seperti ombak yang lembut namun tak terelakkan. Malam itu ia tidur dengan perasaan yang berbeda. Ia masih belum yakin apakah ia bisa mencintai Pak Surya, tapi setidaknya ia mulai membuka hatinya untuk kehangatan yang ia tawarkan. Seiring waktu, hubungan mereka perlahan berubah. Pak Surya bukan hanya suami yang baik, tetapi juga teman yang tulus. Ia memperkenalkan Liana pada dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, makan malam di tempat-tempat indah, perjalanan singkat ke pegunungan, atau sekadar berbagi tawa di ruang keluarga. Keheningan yang dulu memenuhi rumah mereka mulai tergantikan oleh percakapan hangat dan tawa kecil. Liana mulai menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya seperti yang ia harapkan, tapi mungkin kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Ia mulai melihat Pak Surya bukan hanya sebagai pria yang lebih tua, tetapi sebagai seseorang yang sungguh-sungguh peduli padanya. Cinta mungkin belum tumbuh sepenuhnya, tetapi kehangatan itu mulai mengambil tempat di hatinya. Liana semakin terbiasa dengan kehadiran Pak Surya dalam hidupnya. Hubungan mereka yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi lebih hangat dan akrab. Meskipun usia Pak Surya jauh di atasnya, Liana mulai melihat suaminya sebagai sosok yang tulus, penuh perhatian, dan selalu berusaha untuk membuatnya bahagia. Ia mengingat bagaimana suaminya selalu meluangkan waktu untuk menemaninya, meski sesibuk apapun urusannya di kantor. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, Liana merasakan firasat aneh.
Pak Surya tampak lebih lelah dari biasanya saat mereka selesai makan malam. Wajahnya pucat dan senyumnya tidak sehangat biasanya. "Kamu baik-baik saja, Pak Surya?" tanya Liana, menatap suaminya dengan khawatir. Pak Surya tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah, Liana. Mungkin terlalu banyak pekerjaan akhir-akhir ini." "Seharusnya Anda tidak memaksakan diri. Anda perlu istirahat," balas Liana, mencoba membujuknya untuk tidur lebih awal. Pak Surya mengangguk kecil lalu berjalan ke kamar. Liana mengikutinya dari belakang, masih merasa ada sesuatu yang salah meskipun ia tidak tahu apa. Malam itu, suasana kamar terasa berbeda. Udara di dalam ruangan seolah lebih berat dari biasanya dan keheningan malam terasa menekan. Liana baru saja selesai berganti pakaian ketika ia mendengar suara napas Pak Surya yang terdengar terengah-engah. "Pak Surya!" Liana langsung berlari ke arah suaminya yang terlihat memegang dada sambil duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya pucat pasi dan keringat mengalir di dahinya. Aku merasa..." Suara Pak Surya terputus dan tubuhnya tiba-tiba limbung. "Pak Surya!" teriak Liana panik. Ia segera mengguncang tubuh suaminya, mencoba membangunkannya, tetapi tidak ada respons. Dengan tangan gemetar, ia meraih telepon dan memanggil ambulans. "Suami saya pingsan, tolong cepat datang." Suara Liana bergetar di antara ketakutan dan kepanikan. Ambulans tiba dalam waktu yang terasa seperti selamanya. Para petugas medis masuk ke kamar dengan peralatan darurat, sementara Liana berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Mereka mulai melakukan resusitasi jantung paru, CPR, pada Pak Surya, mencoba menyelamatkannya. Liana hanya bisa menatap dengan air mata yang terus mengalir, berharap keajaiban terjadi. Namun, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, salah satu petugas medis berhenti dan menggelengkan kepala dengan ekspresi penuh penyesalan. "Kami sudah berusaha, tetapi beliau sudah tiada. Kami tidak bisa menyelamatkannya." Kata-kata itu menghancurkan dunia Liana. Tubuhnya melemas, dan ia jatuh berlutut di lantai kamar. Tangisnya pecah, memenuhi ruangan yang kini terasa begitu dingin dan sunyi. Semua kenangan bersama Pak Surya, perjalanan mereka, tawa yang baru saja mulai ia nikmati, seketika terasa hampa. Setelah ambulans membawa tubuh Pak Surya, Liana tetap terduduk di lantai kamar, matanya kosong menatap ke arah tempat tidur yang kini terlihat begitu asing. Rumah besar yang selama ini menjadi tempat berlindungnya terasa seperti perangkap yang dingin dan sunyi. Kehilangan Pak Surya bukan hanya kehilangan seorang suami, tetapi juga kehilangan rasa aman, dukungan, dan kehangatan yang baru saja mulai ia rasakan. Malam itu, Liana merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menemukan kekuatan di tengah kesedihan yang tak terlukiskan. Hari-hari setelah kepergian Pak Surya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan indah kini dipenuhi keheningan yang menusuk. Liana mencoba mencari cara untuk mengatasi rasa kehilangan itu, tetapi setiap sudut rumah mengingatkannya pada Pak Surya, dari ruang kerja yang penuh buku hingga taman belakang tempat mereka sering berbagi cerita. Meski begitu, di tengah kesedihan yang mendalam, Liana tahu ia harus melanjutkan hidup. Ia harus menemukan kekuatan untuk bangkit dari kehilangan ini, meskipun jalan ke depan terasa begitu gelap dan penuh ketidakpastian. Kehilangan Pak Surya adalah pukulan yang menghancurkan hidup Liana. Hari-hari setelah kematian suaminya dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam. Namun, ia tidak menyangka bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hanya beberapa hari setelah pemakaman Pak Surya, rumah yang dulunya menjadi tempatnya berlindung kini dipenuhi oleh ketegangan. Kedatangan Ratna dan Kartika, istri pertama dan kedua Pak Surya, membawa aura permusuhan yang membuat Liana merasa seperti tamu di rumahnya sendiri.
Kami tahu apa yang kamu lakukan, Liana. Jangan berpura-pura polos, ucap Ratna dengan nada dingin, sementara Kartika berdiri di belakangnya dengan tatapan tajam. Saya tidak mengerti maksud ibu, jawab Liana, mencoba mempertahankan ketenangannya meskipun hatinya berdegup kencang. Kamu membunuh Pak Surya. Kamu pasti meracuninya agar bisa menguasai hartanya, teriak Kartika penuh amarah. Tuduhan itu menghantam Liana seperti petir di siang bolong. Ia tidak percaya bahwa mereka bisa berpikir sekejam itu. Air matanya mengalir, tetapi ia mencoba membela diri. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya mencintai Pak Surya. Dia adalah suami saya. Namun, Ratna dan Kartika tidak mau mendengar penjelasannya. Mereka terus melontarkan tuduhan dan mengancam akan menyeret Liana ke pengadilan. Dalam hitungan hari, Liana dipanggil untuk menghadiri pertemuan dengan pengacara keluarga Pak Surya. Di ruangan yang megah, Liana duduk sendirian di depan meja besar. Ratna dan Kartika duduk di sisi lain dengan pengacara mereka yang tampak serius dan dingin. Surat wasiat Pak Surya dibacakan dan hati Liana hancur ketika mendengar bahwa hampir seluruh harta kekayaan Pak Surya akan jatuh ke tangan istri pertama dan kedua. Saya tidak menginginkan harta atau kekayaan, kata Liana dengan suara yang bergetar. Saya hanya ingin hidup dengan tenang dan mengenang Pak Surya dengan damai. Namun, perkataan itu hanya ditanggapi dengan tawa sinis dari Ratna dan Kartika. Mereka menganggap Liana sebagai pengganggu, seseorang yang hanya pantas disingkirkan. Situasi semakin buruk ketika Liana dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa. Kematian Pak Surya dianggap mencurigakan dan Liana menjadi orang yang dicurigai. Setiap detail kehidupannya dengan Pak Surya dipertanyakan. Hubungan mereka, kebiasaan mereka, bahkan malam terakhir sebelum Pak Surya meninggal. Liana merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Semua tuduhan dan tekanan itu membuatnya merasa sendirian dan terasing. Ia kehilangan teman-temannya karena rasa malu dan ketakutan, dan keluarganya yang jauh hanya bisa memberikan dukungan dari kejauhan. Namun, di tengah semua kesulitan itu, Liana memutuskan untuk bangkit. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya adalah dengan menghadapi semua tuduhan itu dengan kepala tegak. Ia menghubungi seorang pengacara yang andal untuk membantunya melawan tuduhan Ratna dan Kartika. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang akhirnya membuahkan hasil. Dokter forensik memastikan bahwa kematian Pak Surya murni akibat serangan jantung tanpa ada tanda-tanda racun atau kejanggalan lainnya. Tuduhan Ratna dan Kartika terhadap Liana pun terbukti tidak berdasar. Meski demikian, Liana tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke rumah itu. Terlalu banyak kenangan pahit yang membuatnya sulit untuk melanjutkan hidup di sana. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah keluarga Pak Surya dan memulai hidup baru di tempat lain. Dengan tabungan yang ia miliki, Liana membuka sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Kafe itu menjadi tempat di mana ia bisa menuangkan rasa cintanya terhadap kehidupan. Ia menamai kafe itu Harapan Baru, sebagai simbol dari perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Hari demi hari, kafe itu mulai ramai dikunjungi. Liana menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, melayani pelanggan dengan senyum tulus dan menghadirkan suasana yang hangat. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan cobaan, ia mampu bangkit dan menemukan jalan baru untuk hidup. Di akhir cerita, Liana duduk di teras kafenya sambil menikmati secangkir teh. Matahari terbenam memberikan warna oranye keemasan di langit, dan ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pak Surya, saya tahu Anda ingin saya bahagia. Saya akan melanjutkan hidup dan cinta Anda akan selalu ada di hati saya, bisiknya pelan, seolah berbicara kepada angin. Liana telah melewati badai dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa setiap badai akan membawa pelangi. Kini, ia hidup dengan penuh harapan,
siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan.